Karena tadi Ustadz Abdul Mujib dengan kencangnya juga menyinggung masalah Rohingya. Ini kadang-kadang orang ini kan bisa jadi ketika salah pemahaman itu kan orang itu butuh dilindungi secara ukhuwah insaniyah, kan begitu. Nah, mengapa di daerah Aceh atau di negara kita mereka ditolak? Sebenarnya gak ditolak, kan begitu. Ini ada beberapa asumsi sehingga menjadi kontroversi. Ada sebagian bahwa kita sebagai warga Indonesia tidak punya nurani. Padahal kalau kita lihat bahasa imigran itu kalau dalam konteks bahasa Arab itu adalah muhajirin, bahasanya begitu. Dan itu telah dicontohkan langsung oleh baginda Rasul. Bagaimana bersikap ketika dia menjadi imigran, bagaimana dia memperlakukan hubungan dengan pribumi yang dia datangi sebagai dia muhajir. Ada beberapa hal yang memang gak boleh mereka lakukan, apalagi ketika dia diterima oleh pribumi lalu ngelunjak, ya sikat kalau begitu. Itu konsep baginda Rasulnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus murabbi ruhina Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani, yang mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Dan juga tidak lupa kepada Raisul Ma'had Gus Asep Saifullah, yang juga mudah-mudahan diberikan kesehatan. Para penderek Abu Yamamah Ghufran, baik dari instansi pemerintah, polisi, dari TNI, kemudian ada dari Banser juga, dan sivilnya kita-kita. Jadi pengawalnya luar biasa. Ini kadang-kadang kita berpikir, ini sebenarnya apakah kita yang mengawal Abah atau Abah yang mengawal kita ini teh? Karena enggak, saya ingat dengan apa yang pernah terjadi di zaman Rasul. Jadi para sahabat juga dulu begitu, Pak. Para sahabat itu ya seakan-akan dengan gagahnya mengawal Rasulullah, padahal sebenarnya ya sahabat yang dikawal Rasulullah. Nah, ini memang begitulah para ulama. Artinya para ulama ini kalau kaitkan dengan orang yang dekat dengan Allah, tentunya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya kalau ulama ini punya rasa takut dan susah gitu kan, pasti yang diandalkannya itu adalah pengawal-pengawalnya gitu. Tapi pengawal di sini sebenarnya adalah pendamping dan pendamping yang nantinya biar menjadi saksi daripada perjalanan Abu Yamamah Ghufran. Contoh ada Pak Kiai Samsuri ini, beliau itu nanti akan menjadi saksi ketika memang beliau Allah panjangkan umurnya 100 tahun, kan begitu. Dia akan menjadi saksi di mana Abu Yamamah Ghufran pernah syiar di Lampung, di mana ini beliau nanti akan menjadi saksi hidup, bukan saksi bisu, saksi hidup. Nah, itu Pak Imran nanti umurnya 500 tahun akan jadi saksi juga. Amin. Artinya kita di sini kita di sini sebagai saksi ya. Kalau dikatakan dundun min junudi Syekh Muhammad Abdul Ghufran kurang pas. Kalau kita dikatakan tentaranya Abu Yamamah Ghufran ya kurang pas. Karena kalau menghadapi permasalahan apalagi perang dan lain sebagainya, tentu yang paling depan itu adalah Abu Yamamah Ghufran. Dan kita juga berharap keselamatan wasilahnya melalui Abu Yamamah Ghufran, dan beliau yang menyampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya curhat. Ya, prolog. Gini Pak Imron, karena tadi Ustadz Abdul Mujib dengan kencangnya juga menyinggung masalah Rohingya. Ini kadang-kadang orang ini kan bisa jadi ketika salah pemahaman itu kan orang itu butuh dilindungi secara ukhuwah insaniyah, kan begitu. Nah, mengapa di daerah Aceh atau di negara kita mereka ditolak? Sebenarnya gak ditolak, kan begitu. Ini ada beberapa asumsi sehingga menjadi kontroversi. Ada sebagian bahwa kita sebagai warga Indonesia tidak punya nurani. Padahal kalau kita lihat bahasa imigran itu kalau dalam konteks bahasa Arab itu adalah muhajirin, bahasanya begitu.
Dan itu telah dicontohkan langsung oleh baginda Rasul. Bagaimana bersikap ketika dia menjadi imigran, bagaimana dia memperlakukan hubungan dengan pribumi yang dia datangi sebagai dia muhajir. Ini yang kurang tidak paham. Sehingga para muhajirin atau imigran yang mengungsi ini kurang baik diperlakukan oleh pribumi. Jangan salahkan, karena itu ada hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira orang Aceh ini kan pintar-pintar agama dan beliau juga mengerti. Dulu di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau keluar dari Mekah hijrah ke Madinah, kita pahami perilaku beliau sebagai imigran yang datang dari Madinah ke Mekah itu seperti apa. Ini saya kalau ngomong imigran takut ada yang baper, Pak. Dari Mekah ke Madinah, bukan dari Madinah ke Mekah. Iya, dari Mekah ke Madinah. Ini maksudnya biasanya kalau orang yang kurang ini dikiranya wah ini provokasi, kan bahasanya gitu Pak Imron. Lawan. Jadi imigran kita kupas dulu. Kita mengetahui bahwa ada istilah imigran atau trans. Ini kalau di dalam bahasa hadis atau sunnahnya adalah muhajir. Jadi orang-orang yang hijrah meninggalkan tempat tinggalnya. Ini kita beberapa kali yang kedatangan orang-orang imigran dari luar itu banyak. Nah tentunya ketika mereka merasakan bahwa dirinya sebagai muhajirin, sebagai orang-orang imigran, ini kita sesuai dengan narasi hadis Pak ya, ada beberapa hal yang memang gak boleh mereka lakukan. Apalagi ketika dia diterima oleh pribumi lalu ngelunjak, ya sikat kalau begitu. Itu konsep baginda Rasulnya begitu. Jangan kira muhajirin dari Mekah itu kemudian mereka diterima baik oleh orang-orang Ansor dikarenakan tidak terbuat apa-apa. Justru karena kebaikan muhajirin dari Makkah ini perilakunya baik dan sebelumnya sudah diberitahu oleh baginda Rasulullah sehingga mereka melakukan apa yang diamanahkan baginda Rasulullah, ya diterima baik oleh sahabat Ansor. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu, setelah diterima baik kemudian 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun dia berulah kembali apalagi menginjak-injak sahabat Ansor, tetap di situ akan mendapatkan peringatan, akan mendapatkan teguran. Maka dengerin nih bagi para imigran. Imigran mana nih? Ruminya aja. Nah ini kan kita bahasnya masalah imigran. Ini kadang-kadang orang kan baper, jadi dikiranya wah unik ini. Kita tetap melihat dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana menjadi imigran yang baik, bagaimana menjadi imigran yang betul-betul supaya menjalin ukhuwah. Nih kita bacakan hadisnya Pak, karena saya dapat tugas dari Abah untuk membacakan referensi hadis atau Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada kan, walladzina hajaru wajahadu nafi sabilillah, itu ada kan. Nah di dalam hadis Nabi ini sebenarnya sering dibaca oleh para santri. Bahkan di dalam Arba'in Nawawi ini di awal-awal dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Sahih Bukhari, beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pentingnya menata niat para imigran. Di dalam hadis yang keberapa? Dalam hadis yang ke-54 ini di awal-awal. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah ini kalau kita pahami hadis ini seakan-akan hadis yang sering kita bacakan, kita dengar. Ini secara substansi ini kan pentingnya masalah niat. Kalau dibalikin lagi dengan tentang fenomena masalah orang-orang yang muhajir, ini berarti kita bisa mengetahui orang-orang imigran datang kepada kita ini tergantung keinginannya mereka. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi kalau mereka tujuannya hijrah itu karena Allah dan supaya mendapatkan rahmat dari Allah, maka pasti didapatkan di bumi Nusantara. Tapi kalau hijrahnya karena hal-hal yang lain, apalagi sampai ada penawaran begini kemarin, sampai meminta
satu lahan untuk mereka. Ada yang seperti itu, ada loh, sampai ramai tuh. Ini namanya keinginan mereka bukan karena Allah. Nah ini yang berbahaya. Tuh bahasanya gonimah, kalau kata Abuya gonimah lagi nih. Ternyata menata niat, karena tidak menutup kemungkinan kita yang bertransmigrasi betul-betul harus punya niat yang satu karena Allah, untuk supaya mendapatkan rahmat kehidupan yang layak, kan begitu. Dan asal usul daripada hijrah imigran ini harus kita ketahui. Kenapa zaman Kanjeng Nabi itu mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah? Karena di Mekah tidak aman, berkaitan dengan agama. Nah itu yang harus kita diperhatikan. Maka kebijakan yang dilakukan kemarin dari pemerintah Aceh itu sangat luar biasa. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari beberapa media, mereka diperlakukan dengan baik, diterima, bahkan dilayani dengan baik, makan dan lain sebagainya. Artinya itu ditulung mentung bahasanya Pak. Udah ditulung mentung. Itu yang membuat bangsa kita menjadi akhirnya tidak kasihan lagi. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat nih, kalau dalam sejarah, kalau kita lihat ini kan transformasi. Setiap orang-orang yang imigran ini perlu kita lindungi. Tapi kalau macam-macam, apalagi ingin merebut sebagian daripada wilayah yang ada di Nusantara, harus hengkang. Itu prinsip. Berapa banyak dari dulu orang imigran mau dari mana saja, dari etnis Tiongkok kita terima dengan baik, kemudian dari Arab kita terima dengan baik, semuanya kita terima dengan baik. Cuman rata-rata setelah kita lindungi, diterima dengan baik, ditulung mentung itu, gitu kan. Maka wajar ketika bangsa Indonesia ini bangkit. Betul kata Abu Yamamah Gufron, khudil manasib wal makasib lakin khalluril watan. Itu kan bahasanya, silahkan kalau kamu pengen jabatan, pengen kekayaan, tapi jangan kau usik negeriku. Itu makanya mudah-mudahan dengan adanya pengajian seperti ini kita bisa memahamkan kepada warga masyarakat Indonesia. Dan memang harus kompak Pak. Dalam seperti ini punya kebijakan masyarakat, ulama, umaro itu harus kompak. Jangan sampai terjadi kontroversi. Saya lihat di beberapa media ini kan masih ada yang membela karena berdasarkan ukhuwah insaniyah, melihat secara kemanusiaan. Tapi kalau kita pegang prinsip sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah, ya sama. Imigran memang harus kita lindungi, apalagi mereka itu perlu pertolongan kita. Tapi kalau niatnya mereka berbeda, nah ini yang harus kita lawan, siapapun itu, bukan hanya daripada etnis Rohingya yang terjadi. Karena ini tetap ada by design, ada grand design yang sengaja ingin memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terpenting hati-hati saja ya. Mungkin itu saja Pak Imron. Mudah-mudahan negara kita tetap diberikan keamanan, dijauhkan dari segala sesuatu yang merongrong daripada bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.